Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para santri yang berbahagia? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari wabah yang saat ini sedang melanda di negeri kita tercinta, Indonesia. Baik, pada kesempatan hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Rofi'i. Insyaallah di sini akan membersamai para santri dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 11 IPA. Baik, dalam pertemuan pertama kita kita akan membahas terkait dengan bab kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu kerajinan. Nah, kerajinan dapat diartikan sebagai suatu karya seni yang unik, dikerjakan dengan menggunakan keterampilan tangan dan mengandung muatan nilai fungsional serta nilai estetik. Nah, baik. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan kerajinan dua dimensi, yang mana kerajinan dua dimensi ini hanya memiliki panjang dan lebar. Nah, ini bentuknya berupa lukisan, kaligrafi, dan pahatan yang tidak memiliki ruang. Baik, yang kedua, pembagiannya adalah kerajinan tiga dimensi. Nah, kerajinan tiga dimensi ini memiliki nilai fungsional, yang mana bentuknya contoh. Nah, ini ada keranjang. Nah, keranjang ini bisa digunakan karena memiliki ruang di dalamnya. Jadi, panjang, lebar, dan ruangan. Nah, selanjutnya kita harus mengenal namanya limbah. Nah, karena kita di sini belajar terkait dengan kerajinan limbah. Nah, apa itu limbah? Jadi limbah itu berbeda dengan sampah. Kalau limbah, jadi hasil samping dari sebuah produksi yang bisa kita manfaatkan kembali atau kita manfaatkan ulang. Baik, ini pengertiannya. Jadi limbah adalah hasil samping dari suatu proses produksi yang sudah tidak terpakai namun masih digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Nah, kalau sampah jadi adalah hasil akhir yang tidak bisa didaur ulang kembali. Baik. Nah, ini ada namanya jenis-jenis limbah. Nah, ada limbah organik. Nah, limbah organik adalah limbah dengan mudah diuraikan atau limbah yang mudah membusuk. Artinya limbah jenis ini contohnya adalah kotoran ternak, daun, dan lain-lainnya. Nah, yang kemudian ada namanya jenis limbah non organik. Nah, berupa contohnya adalah plastik, kemudian besi, dan limbah yang lainnya. Baik, ini contohnya. Ini gambarnya ada kertas, kayu, daun sisa makanan, kemudian kulit buah, sampah dapur, dan lain-lainnya. Kemudian anorganik bisa berupa plastik, kain tekstil, kaleng, botol minuman, besi, kaca, dan lain-lainnya. Nah, kemudian berdasarkan wujudnya, limbah itu bisa dibedakan menjadi, yang pertama adalah limbah padat, limbah yang berbentuk padat. Kemudian ada limbah cair, dan yang ketiga adalah limbah gas. Nah, ini saya tampilkan bentuk bumi kita sekarang bahwa sudah terlalu banyak sekali limbah yang ada di bumi kita ini. Lebih banyak dibandingkan dengan ekosistem yang ada. Baik, selanjutnya limbah bangun datar. Nah, apa saja yang tercakup dalam lingkup limbah bangun datar itu? Pertama, kita harus mengetahui apa itu limbah berbentuk bangun datar. Nah, yakni limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu limbah yang hanya memiliki sisi panjang dikali lebar, namun tidak memiliki ruang. Bentuknya bisa berupa bentuk lingkaran, kemudian segitiga, kotak, dan bangun yang lainnya yang tak beraturan. Baik, ini ada contohnya. Yang pertama, daun. Nah, ini bentuk bangun yang tak beraturan, jadi banyak sisi-sisinya.
Yang kedua, ini kertas. Ini juga termasuk limbah bangun datar dan masuk dalam kategori limbah non-organik. Nah, selanjutnya ada kain. Nah, banyak sekali tumpukan kain sisa hasil dari industri tekstil. Itu bisa kita manfaatkan, ya, bisa mungkin jadi lap atau kain untuk membersih kaki dan lainnya. Nah, ini yang terakhir adalah plastik. Nah, plastik ini kita lihat di sini bentuknya sudah sangat besar, bahkan hampir mirip gunung, ya. Jadi para santri sekalian, ya, diharap untuk kesadaran diri masing-masing sebelum ke orang lain. Nah, karena apa? Karena dari diri kita, satu sampah yang kita pungut, yang kita ambil, kita letakkan di tempat sampah kita, mendukung terbentuknya atau menghasilkan yang namanya kebersihan. Nah, selanjutnya, apa sih langkah dalam merancang produksi kerajinan itu? Nah, yang pertama ada perancangan desain. Nah, perancangan desain itu, ya, sebelum kita melakukan produksi kerajinan, ada yang pertama riset atau penelitian, di mana seseorang bisa meneliti secara visual, bisa membaca, bisa mengamati keadaan sekitar dan lain-lainnya untuk menjadi pertimbangan nanti apa produk yang ingin dihasilkan. Nah, ini berkaitan dengan nanti bagaimana pemetaan potensi usahanya. Nah, kemudian yang kedua adalah eksplorasi bentuk. Nah, bentuk apa yang nanti dari hasil ini, dari bahan baku ini yang bisa kita hasilkan. Nah, selanjutnya adalah ide produk. Nah, dari riset kemudian eksplorasi bentuknya, maka akan timbul yang namanya dengan ide produk. Produk apa yang akan kita buat, ya. Nah, ini juga berkaitan dengan target kita, mau kita pasarkan kemana produk yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya itu ada namanya pengembangan produk. Nah, jadi setelah kita produksi, maka akan kita selalu evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi itu akan timbul namanya solusi apa yang ke depan bisa kita kembangkan, ya, sehingga produk yang kita buat tadi, ya, akan berkembang, akan meningkat, ya, akan meningkat produktivitasnya. Nah, selanjutnya adalah prototype produk. Nah, ini berkenaan dengan calon pengguna juga. Jadi hampir sama nanti setelah kita produksi di tingkat awal tadi, kemudian kita kembangkan dari hasil evaluasi, akhirnya kita menemukan produk yang cocok dari pengembangan produk awal tadi. Nah, baik. Selanjutnya ini ada namanya pemetaan potensi usaha, ya. Pemetaan potensi usaha ini di dalamnya mengandung unsur namanya analisis SWOT, ya. Analisis SWOT atau strength, weakness, opportunity, threat. Nah, yakni adalah kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Nah, ini bisa digunakan melalui wawancara ketika kita terjun ke lapangan, ya, mewawancarai pengusaha-pengusaha yang menjadi target ide kita untuk membuat kerajinan. Baik, nah contohnya ini. Jadi berkenaan dengan SWOT tadi, ada kekuatan, strength, kemudian dihadapkan dengan kelemahan, weakness, kemudian peluang, opportunity, dan selanjutnya adalah ancaman atau threat. Sehingga dari empat hal ini bisa kita simpulkan, akankah produk kita ini menjamin untuk bisa dipasarkan? Apakah punya kekuatan persaingan yang cukup baik ketika kita produksi, dan
pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Oke, baik. Nah, sekarang kita menghitung BEP produk. Nah, fungsinya untuk apa? BEP produk supaya dalam produksi yang kita lakukan tidak mengalami namanya kerugian. Baik. Apa itu BEP? BEP atau break even point adalah titik impas, ya. Jadi posisi suatu perusahaan yang belum memperoleh keuntungan namun tidak juga merugi. Jadi ini ada pada titik tengahnya, tidak untung dan tidak rugi, tapi modalnya tetap Nah, ini ada komponen-komponen dalam BEP. Apa saja? Itu yang pertama ada biaya tetap, fixed cost. Nah, biaya yang bersifat tetap pada kapasitas tertentu. Contohnya adalah sewa gedung dan biaya penyusutan alat atau mesin dalam mendukung sebuah perusahaan atau produksi. Nah, yang kedua komponennya adalah biaya variable cost, ya. Biaya yang bersifat dinamis yang mengikuti barang yang diproduksi. Jadi semakin banyak barang yang akan kita produksi, maka biaya ini akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya, ketika jumlah barang yang akan kita produksi menurun, maka biayanya juga pun menurun. Baik, contohnya itu ada biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya penjualan, dan biaya listrik. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya harga jual atau selling price, yaitu satuan harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi dan siap dijual oleh perusahaan. Jadi satuannya ini sudah mencakup dari keseluruhan sehingga sudah cocok untuk dipasarkan dengan perhitungan tidak merugikan, ya, dan tidak juga lebih. Nah, baik. Kemudian apa saja strategi promosi yang bisa kita gunakan di dalam produksi suatu kerajinan ini? Nah, yang pertama bisa membuat kemasan produk itu yang menarik. Jadi semakin menarik kemasan, ya, akan semakin menarik pula konsumen yang tertarik, ya. Nah, karena apa? Karena yang pertama kali dilihat oleh para konsumen adalah kemasan. Nah, kemudian yang kedua bisa kita menawarkan promo atau diskon. Jadi membuat diskon, biasa di supermarket atau di mall-mall itu menawarkan diskon 10%, 20% dan sebagainya sesuai dengan tawaran yang ditawarkan. Nah, yang ketiga, ini pilih satu target yang spesifik dan pasang harga yang bersaing. Jadi tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah sehingga dapat bersaing di persaingan pasar yang ada. Nah, selanjutnya ini bisa kita memanfaatkan media sosial. Dan ini untuk zaman sekarang ini banyak sekali produk-produk yang dipasarkan lewat media sosial, baik itu Facebook dan semacamnya. Nah, itu apa saja sih media sosialnya? Itu bisa lewat advertising atau dinamakan dengan bisa baliho, ya, baliho besar yang dipajang di tempat-tempat yang strategis. Kemudian juga bisa menggunakan sales marketing. Jadi bagaimana seorang sales ini mampu untuk mempromosikan produksinya. Kemudian publicity. Jadi kita mempublish, mengenalkan kepada masyarakat terkait dengan produk yang kita produksi ini. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya interaksi langsung. Nah, interaksi langsung ini mungkin bisa secara langsung tatap muka atau mungkin via chat pribadi, telepon, kemudian lain-lain. Nah, baik, mungkin itu saja yang materi pada kesempatan hari ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk para santri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.